Assalamualaikum, kembali di vlog ATC. Kali ini saya mau sharing aja ya Kang Bro. Jadi ini ada motor Supra 125 sedang turun mesin ya. Kondisinya kayak gini, pistonnya ngancing ya, jadi nggak bisa bergerak ini. Nah, ini kemarin sempet saya dan yang punya motor itu bertanya-tanya, karena apa? 3 hari yang lalu, sekitar 3 harian yang lalu sebelum nge-gym ya, sebelum ngunci kayak gini, si owner itu beli oli Misran ya kan, ditaruh di motor ini ya, diganti sendiri di rumah gitu loh. Nah sampai rumah ya, setelah diganti terus motor ini dipakai kerja, ini dipakai jualan keliling ya. Jadi setelah dipakai kerja tiba-tiba motor itu ngancing. Sempet yang punya motor sempet terasa motornya itu tarikannya berat, terus berhenti mati ya, terus dihidupkan lagi, dipaksa lagi hidup. Dia udah curiga kalau motornya itu posisinya kayaknya bermasalah gitu ya. Cuman karena posisinya itu jauh dari perkampungan, jadi si ownernya itu tetap memaksa lah, biar aja gitu ya, dia memaksa. Nah setelah beberapa kilo mendekati kampung, motor itu mati lagi. Akhirnya motor itu ditariklah ke bengkel saya. Nah di sini kita coba cek di bagian head sini ya. Di bagian head sini itu headnya terlihat basah, noken asklep semuanya basah, ada oli. Tapi ketika kita buka silinder, ternyata sesuai kecurigaan saya itu setang atau silindernya itu rusak. Saya curiganya kan seperti itu, ngancing kayaknya gitu ya. Nah setelah kita bongkar, ternyata kondisi pistonnya kayak gini. Jadi piston udah nggak bisa bergerak kayak gini, dan ini kemungkinan stangnya juga udah rusak. Nah dari masalah ini kita coba cek olinya mas, barangkali olinya habis gitu kan. Terus kita cek lah di bagian sini, di bagian stick oli. Stick oli itu terlihat kayak ada basan, bukan yang kering banget nih kak. Nah terus kita coba cek di bagian bawah, di bagian baut oli itu nggak keluar oli, istilahnya kehabisan oli lah. Nah di situ kita mulai curiga, motor ini tuh kenapa kok bisa kehabisan oli. Yang punya motor berasumsi kalau motornya itu nggak ngasep, nggak pernah nge-gym, nggak pernah kehabisan oli. Cuman kalau rembes-rembes itu memang ada, dia bilang gitu, kayak rembes-rembesan oli gitu ya. Tapi motor ini walaupun istilah sebulan sekali diganti oli pun nggak pernah kehabisan oli. Nah kita di situ mulai berpikir, apanya kira-kira ya kok bisa kehabisan oli, bisa nge-gym lah ya bahasanya kayak gitu. Tapi di area klep sini itu basah, di area piston itu kering. Nah ini saya berpikir aneh nih, apa mungkin oli nggak naik ke bagian piston. Makanya kita cek oli, ternyata olinya itu habis memang. Nah ini setelah kita bongkar di area sini, di area kopling dan lain, ini masih terlihat basah oli. Oh masih terlihat basah oli. Tapi kok motor nge-gym gitu, dan olinya lari kemana gitu loh. Kalau motor itu sifatnya ngasep, itu pasti di area sini pasti mengering dulu, mengering, kering, rata-rata kering lah dia, nggak ada basah-basahan. Nah cuman, nah ini saya berpikir ada masalah di area sini ya. Ini jarang sekali terjadi masalah seperti ini, tapi kasus motor yang dibikin sedemikian rupa itu banyak sekali. Nah, cuman saya berpikir ini di sini Kang Bro. Nah, di sini di bagian ini di sini ada lubang ya. Ini lubang. Nah, ini lubang tembusan dari baut postep ya, atau pijakan kaki. Nah, di pijakan kaki kan itu ada 4 baut ya kan, ada 4 baut. Nah, pada saat saya mau melakukan pembongkaran area kopling ini tadi, saya buka postep, itu memang ada 1 kurang baut ya, dan postepnya agak longgar. Nah ini postepnya kayak gini. Nah kalau dilihat dari postepnya ya kan, terlihat basah-basah oli kayak gini ya kan. Nah ini dugaan saya ya. Jadi dugaan saya itu baut yang di bagian sini, di bagian ini itu lepas ya. Jadi kemungkinan besar, sampai saya itu meyakinkan orangnya,
mungkin olimu nggak dimasukkan, masa 3 hari habis. Sengasep-ngasepnya itu kalau yang namanya jalan nggak sampai ratusan kilo ya, itu nggak mungkin lah 3 hari itu habis. Dia bilang udah saya isi, udah yakin 100% diisi, katanya kayak gitu. Ternyata ini tadi baru ketemu pas saya bongkar postepnya, itu ada baut yang kosong dan postep itu goyang. Setelah saya cek bongkar sini, ternyata baut yang kosong pada postep yang hilang ya, itu tembus di area sini. Nah ini yang normalnya itu kayak gini, ini tembusan baut postep juga di sini. Nah ini tembusan baut postep, tapi kan normal buntu kayak gini. Nah ini biasanya tukang tap ya, tukang tap bisa, atau yang sering bermasalah itu ketika si yang punya motor inilah, anggaplah si ownernya itu kehilangan satu baut lah, anggaplah ya, baut postep. Contohnya kan baut kayak gini ya kan, ini baut postep. Nah sama si mekanik yang mengganti baut itu dikasih baut yang lebih panjang, ataupun kadang ada beberapa kasus itu dratnya udah mulai dol ya, udah mulai dol, bukan diperlebar yang tadinya baut 12 terus dibikin 14, enggak, atau disok enggak, tapi justru baut lubang yang ada di sini itu diperdalam masuk, terus dilanjutin tab 12-nya. Ada banyak kasus kayak gitu. Nah, jadi tanpa disadari si mekaniknya itu drat atau bautnya itu tembus ke area mesin. Ini banyak sekali kasus kayak gini, saya sering menemukan. Jadi orang itu minta, misal apa ya, misal ada contoh ganti persneleng lah, anggaplah ya kayak gitu ya. Ya jadi saya bongkar postepnya mau masang persneleng, itu ternyata pas dibuka bautnya itu keluar oli. Nah itu banyak sekali kasus seperti itu. Jadi baut-baut jenis Supra kayak gini-gini lah ya, kalau Yamaha masih jarang, yang paling sering itu memang jenis Honda. Itu dia itu tembus ke atas. Jadi ketika baut postep itu dilepas, oli itu tembus keluar. Nah masalahnya di sini itu ketika baut ini tembus ya kan, kalau baut itu nggak lepas kenceng normal ya mungkin aman-aman aja, palingan rembes. Kalau saya sih biasanya kalau tahu bautnya itu mengeluarkan oli ya saya kasih selotip. Nah kalau kasusnya sama kayak motor ini, baut tembus terus bautnya jatuh ya, namanya postep itu kan bautnya 4 misalnya kan, bautnya 4 terus jatuh 1, postep kan masih terasa kenceng ya kan, nggak ada kendor lah, anggaplah kendor cuman dikit. Nah di situ si ownernya nggak tahu kalau bautnya itu lepas 1, dan yang lepas itu baut yang model tembus kayak gini. Akhirnya oli keluar tanpa disadari, oli dalam mesin itu habis. Nah motor akhirnya ngancing ya, yang tadinya masalah sepele kayak gini, masalah baut aja, malah jadi runyam, habisnya banyak ya. Jadi buat teman-teman yang motornya itu bautnya tembus kayak gini ya, harap berhati-hati aja lah ya. Kalau bisa ya, kalau udah tahu bautnya tembus kayak gini ya diperbaiki lah, bisa disok, dibikin 14 ya, jangan dibikin tembus ke atas. Ini baut segini ya, baut segini ini ya, itu kalau dipasang itu nggak bakalan tembus, karena ini kalau kita lihat di sini itu memang tipis, tapi di bawahnya ini itu masih ada tonjolan ke bawah, jadi drat ini dalam. Ini kalau saya pasang gini nggak bakalan tembus. Kalau cuman baut memang panjang, baut postep normal segini. Nah ini tuh tonjolannya segini Kang Pur. Nah ini tangan saya ini, jadi kira-kiranya segini, kira-kira ya ini ya, kira-kiranya ya memang segini. Masuknya segini. Ini belum lagi kalau kita pasang postep. Kalau pasang postep kan ada platnya lagi, otomatis ya, kemungkinan besar itu rata segini kalau baut ini. Nah kalau baut lebih panjang daripada ini, dia bakalan masuk ke area yang ini, yang normalnya ini kan ada tonjolan, dia bakalan masuk ke area atasnya ya. Tapi kalau panjang lagi 2 kali lipat daripada ini, nah itu bisa nyundul ini, akhirnya tembus. Nah gitu ya. Oke,
Jadi buat teman-teman intinya itu kalau motor Anda tembus kayak gini hati-hatilah ya. Kalau dirasa pernah punya motor misal dibuka postepnya kok tembus, nggak tahu mekanik mana yang bongkar ya kan, pernah ganti baut kepanjangan atau memang pernah dol terus disene sama mekanik, tahu-taunya tembus kayak gini, usahain kembalikan lagi ya, pakai baut yang kayak gini ukurannya. Ini ukuran sekitar 2 cm atau 2,5 cm ya, sekitar itu. Nah jadi kalau udah terlanjur tembus ya bautnya dipendekin lagi, dipakai baut normal, terus di sini ditutup pakai lem besi aja, tutup pakai lem besi nggak apa-apa. Misal andai kata baut itu lepas ya, seenggak-enggaknya cuman terjadi rembes lah istilahnya gitu, karena adanya lem besi di sini. Oke gitu ya. Ataupun kalau nggak mau bongkar-bongkar mesin kayak gini ya, kalau Anda tahu baut Anda itu tembus ya dikasih lem baut, lem cakram biasanya yang ada warna merah atau warna hijau, itu cari aja di marketplace lem baut. Nah itu dia langsung kenceng, cuma nanti bongkarnya agak keras gitu aja, pakai kunci sok biasanya. Wes gitu aja informasi yang bisa saya share kali ini. Jadi setelah saya bongkar motor ini baru ketahuan lah. Kemarin kita sempat bertanya-tanya sama yang punya motor sih, ini apa masa 3 hari olinya bisa habis, penyebabnya apa dan lain-lain. Ternyata tadi waktu saya bongkar postepnya itu memang ada salah satu baut yang hilang satu ya. Jadi memang saya pas bongkar tuh tahu lah di sini ada, nggak ada bautnya, kosong lah gitu ya. Cuman saya nggak tahu kalau tembus, pas saya bongkar mesinnya baru tahu kalau tembus. Ya sama aja kalau kita drain ya, kita tap kayak gitu olinya. Itu aja dulu, jangan lupa di like, subscribe, semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum.